Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Dafiq Irawan, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Kabupaten Banyuwangi. Pada video kali ini saya akan berbagi tentang program yang berpihak kepada murid, yaitu SONIC, Strategi Optimalisasi Numerasi dengan Implementasi Cerdas, untuk memenuhi tugas akhir dari kegiatan guru penggerak. Semoga bermanfaat, selamat menyaksikan. Latar belakang program ini adalah program ini dirancang khusus untuk merespon permasalahan pendidikan di sekolah kami yang secara geografis berada di daerah terpencil dan juga hasil lapor pendidikan yang menunjukkan penurunan presentase yang signifikan di bidang numerasi serta minat peserta didik yang masih rendah terhadap pembelajaran numerasi, yaitu matematika dan IPA, ditambah lagi dengan keadaan sumber daya siswa yang masih rendah. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan minat siswa dalam bidang numerasi dengan pendekatan yang menarik dan mengasyikan. Para siswa akan terlibat dalam berbagai kegiatan seperti eksplorasi matematika di alam terbuka, permainan matematika interaktif, kolaborasi kelompok, dan penggunaan teknologi pembelajaran. Program ini dikembangkan dengan perhatikan karakteristik siswa di daerah terpencil dan keterbatasan SDM. Melalui program ini, siswa akan diajak untuk melihat numerasi bukan hanya sebagai rangkaian rumus dan angka-angka, tetapi juga sebagai alat untuk memecahkan masalah sehari-hari dan mengembangkan kreativitas. Tujuan program yang pertama, meningkatkan capaian numerasi peserta didik yang belum maksimal dengan indikator meningkatnya capaian numerasi siswa saat ANBK. Yang kedua, meningkatkan kemampuan murid dalam menguasai konsep numerasi serta menumbuhkan minat peserta didik terhadap minat pada mata pelajaran matematika dan IPA, serta melatih keterampilan dan mengembangkan pengetahuan murid dalam bidang numerasi melalui pembelajaran yang menyenangkan dengan program SONIC. Adapun capaian langkah, yang pertama ada buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Buat pertanyaan, berdialog dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Diambil pelajaran, mencari referensi kegiatan pembelajaran yang dapat melatih keterampilan dan mengembangkan pengetahuan murid di bidang numerasi. Gali mimpi, mengajarkan guru untuk membuat daftar harapan dan evaluasi, serta jabarkan rencana, berdiskusi dengan guru IPA terkait program SONIC, serta atur eksekusi, membuat tim pemantau dan pengurus program, serta membuat surat tugas tim pemantau, serta mewujudkan jadwal pelaksanaan. Struktur program. Ada 4 poin utama dalam kegiatan program SONIC ini. Yang pertama adalah menyediakan makerspace, yaitu menyediakan sarana lingkungan fisik yang membangun stimulus numerasi kepada peserta didik serta lingkungan berkarya atau makerspace yang memfasilitasi interaksi numerasi. Yang kedua ada membangun ground mindset, yaitu membangun lingkungan sosial efektif positif yang mendukung growth mindset bahwa numerasi merupakan keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh semua peserta didik dan merupakan tanggung jawab semua orang, bukan hanya peran dari guru matematika saja. Yang ketiga adalah program komprehensif, mengimplementasi berbagai program sekolah yang komprehensif dan sesuai untuk berbagai kelompok peserta pendidik yang ditargetkan. Serta yang keempat, penalaran dan pemodelan pemecahan masalah, menekankan penalaran dan proses pemodelan pemecahan masalah di dalam mata pelajaran matematika dan penerapan numerasi pada lintas kurikulum pada mata pelajaran non-matematika. Adapun gambaran dari beberapa item besar tadi ada di bawah ini, yaitu menyediakan makerspace. Yang pertama, memperkaya informasi dengan unsur numerasi, memunculkan numerasi dalam berbagai konteks, menyediakan alat peraga numerasi, serta menyediakan lingkungan berkarya. Sedangkan membangun growth mindset adalah pesan positif growth mindset bahwa semua peserta didik memiliki kapasitas dan kemampuan untuk menjadi numerat. Yang kedua, guru dan orang tua mengkomunikasikan growth mindset kepada peserta didik secara konsisten, baik secara lisan maupun melalui perlakuan kepada peserta didik. Yang ketiga, mengubah paradigma bahwa mengembangkan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik merupakan tanggung jawab semua. Selanjutnya, memunculkan tokoh masyarakat atau figur publik yang dikenal peserta didik. Selanjutnya, mengangkat topik mengenai pekerjaan di masa yang akan datang dan peran penting matematika. Program komprehensif, di mana buat program numerasi sekolah yang mengaitkan matematika dengan kehidupan nyata. Yang kedua, menjadwalkan program numerasi peserta didik melalui permainan, baik permainan tradisional ataupun juga permainan modern. Menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan numerasi serta menjawabkan proses berbagi numerasi atau math adventure game. Sedangkan penalaran pemodelan pemecahan masalah adalah menekankan penalaran proses pemodelan pemecahan masalah dalam mata pelajaran matematika dan menerapkan numerasi lintas kurikulum di mata pelajaran dan matematika. Serta numerasi lintas kurikulum, mata pelajaran matematika atau numerasi lintas mata pelajaran.
Kapasitas yang dimiliki atau sekolah atau aset memiliki modal manusia yaitu guru yang kompeten dalam bidang IPA dan matematika, kolaborasi aktif antar warga sekolah dan sekolah dengan wali murid, memiliki modal fisik berupa ruang kelas, perlengkapan dalamnya sebagai sumber belajar, serta memiliki sumber finansial utama dari dana BOS yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembiayaan kegiatan. Selanjutnya, rencana evaluasi, yaitu tentukan tujuan evaluasi program, tetapkan indikator keberhasilan yang akan diukur, pilih metode pengumpulan data yang sesuai, atur jadwal dan frekuensi evaluasi, analisis data yang terkumpul, serta interpretasikan hasil evaluasi untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan program. Ambil tindakan berdasarkan temuan evaluasi, serta lakukan evaluasi berkelanjutan untuk memantau perkembangan dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Tantangan yang mungkin dihadapi di masa depan adalah keterbatasan sumber daya, kurikulum yang padat, ketidakcocokan kurikulum dengan kebutuhan siswa, kurangnya keterampilan guru, serta minat dan motivasi siswa terhadap matematika, persepsi negatif terhadap matematika, dan kebutuhan individual yang beragam. Yang mungkin semua itu bisa kita pikirkan solusinya sehingga kegiatan program Sonic ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi di video-video menarik selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.